Kita akan renungkan bagian ini. Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga saya ulangi ditulis demikian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita. Menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Lewat yang saya kasih merah-merah ini ada 3 hal. Yang pertama, di situ firman Tuhan katakan gini, pada mulanya, katakan pada mulanya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lewat ayat yang pertama, Allah ingin menyampaikan kepada umat manusia hari-hari ini bahwa Allah itu sudah ada sebelum semuanya ada. Sebelum semuanya ada, Allah kita, Allah Yehova itu sudah ada. Dan lewat hal ini kita bisa merenungkan gini, bahwa Allah lah yang menjadi permulaan dari segala yang ada. Allah tidak dicipta, namun Allah lah pencipta. Allah lebih besar dari segala yang ada. Suatu kali saudara, ada seorang yang baru menikah, beli rumah di sebuah komplek. Ini gak ceritain yang ada di sini. Ini ceritain yang di luar kota sana. Ya, saya dengar ceritanya. Dia beli rumah di sebuah komplek. Karena jemaat di sini suka ngerasa gitu, sok ngerasain saudara ya. Ini di luar kota saya dengar ceritanya. Dia beli rumah di sebuah komplek. Ketika pengantin baru itu masuk ke rumah, taunya rumah itu kebanjiran ketika hujan turun. Bocor. Mereka sibuk cari tukang, nemu tukang, benerin, bisa benerin, tapi hujan lagi, bocor lagi. Ambil lagi tukang yang berikutnya sampai dia menemukan 3 tukang dan semuanya hanya membenarkan dengan sementara. Rumah itu bocor lagi, bocor lagi, bocor lagi. Singkat cerita di tengah rasa frustasinya, sang pemilik rumah itu lagi jalan pagi keliling komplek saudara dan bertemulah dengan seorang tukang kebun di komplek itu. Dan dia katakan gini, Pak punya nggak kenalan yang bisa perbaiki rumah saya yang bocor? Punya nggak kenalan profesor pertukangan terhebat di kota ini? Tolong kenalin ke saya, kata dia. Terus orang ini katakan, rumahmu di mana? Itu rumah saya di blok ini nomor sekian. Pak, itu waktu itu saya ikut jadi tukang di rumah itu. Saya yang bangun rumah itu, saya bersama dengan teman-teman saya yang membangun rumah itu. Bocornya di sebelah mana? Oh ya, pemilik rumah ini senang, dibawalah dia ke rumah itu, tukang kebun itu ke rumah itu, dikasih lihat dan akhirnya saudara apa? Tukang kebun itu bisa menyelesaikan rumah yang bocor itu dan menemukan masalahnya dan tidak lagi bocor sampai sekarang. Di sini kita bisa belajar apa? Bahwa ketika di dalam dunia ini, ketika terjadi sebuah kerusakan yang bisa memperbaikinya hanya pribadi yang menciptanya, hanya pribadi yang ada sebelum ciptaan itu ada. Di sini kita bisa belajar saudara, bahwa lewat 3 hal ini kita bisa melihat bahwa Allah lah yang memiliki agenda dan rencana di balik semua yang ada di dalam dunia saat ini, termasuk kehidupan kita. Yang kedua kita bisa belajar dari 3 ayat tadi, bahwa di dalam Kejadian 1 ayat yang kedua dikatakan gini, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan yang menarik di sini gini, ketika Allah melihat bumi itu belum berbentuk, ketika Allah melihat bumi itu kosong melompong, ketika Allah melihat bumi itu gelap gulita, kita tahu sama-sama di ayat yang ketiga bahwa Allah tidak tinggal diam. Allah bekerja di tengah kekosongan yang sangat kosong. Kalau kita ada di sebuah ruangan yang kosong, kita ada di dalamnya, kita akan bosan. Apalagi kalau ruangan itu hitam semua, gelap gulita, sekalipun berbentuk, tapi lama-lama kita akan merasa perasaan tidak aman, kita akan merasa perasaan yang mencekam. Betul? Ketika Allah ada, dia melihat bahwa bumi itu belum berbentuk, kosong dan gelap
gulita. Apa yang biasanya kita lakukan terhadap barang kosong? Keresek kosong. Saya kasih bendanya, Bapak Ibu jawab apa yang Anda lakukan, oke? Keresek kosong. Pijen. Cing tarik, bro. Keresek kosong? Pijen. Botol kosong. Dompet kosong. Gitu, aduh. Iya. Aduh ya. Tuhan tolong ya. Ini bro Adril ini sebelum kesini dompetnya hilang. Tapi hari ini kita tahu bahwa dompetnya kosong. Oke, tas kosong. Simpen di bawah enggak? Sesuatu yang kosong kita rasa itu tidak ada nilainya, kita kesampingkan, kita tinggalkan, kita tidak mau pikirkan, kita taruh, bahkan yang nilainya murah kita buang. Tapi Allah tidak demikian. Melihat kekosongan yang ada, dia bekerja di tengah kekosongan. Di situ dikatakan bahwa belum berbentuk kosong gelap gulita, bukan sekedar tidak ada sesuatu apapun, tapi di sini berbicara gini, tidak ada, tidak terarah, dan tidak ada manfaatnya. Itulah yang dimaksud dengan belum berbentuk kosong dan gelap gulita. Jadi ternyata yang menarik dari pribadi Allah kita adalah dia tidak membuang sesuatu yang tidak bermanfaat, yang tidak terarah dan tidak ada, itu dia tidak buang. Hari ini kita seringkali menilai hidupku tidak bermanfaat. Hidupku seperti kehilangan arah. Saya mau katakan, itulah gambaran kosong. Itulah gambaran gelap gulita hidupmu. Tapi hari ini kita bisa diteguhkan bahwa di tengah kegelapan, di tengah ketiadaan arah, di tengah ketidakadaan manfaat, Tuhan tidak tinggalkan. Amin. Justru dia bekerja di tengah kekosongan. Apa yang kita bayangkan tentang kehidupan yang gelap dan kosong? Seringkali ini. Jika hari ini kita mendengar tentang kehidupan yang gelap dan kosong, mungkin kita berpikir bahwa itu adalah akibat dari dosa dan pengejaran manusia yang salah. Namun yang dicatat di dalam kitab Kejadian yang hari ini kita pelajari, itu bukanlah kegelapan dan kekosongan akibat dosa. Karena dosa belum masuk saat itu. Tetapi kegelapan dan kosongan yang terjadi di zaman itu menjadi gambaran di mana kita bisa melihat jika Allah tidak bekerja, dunia itu tidak ada artinya. Jika Allah tidak bertindak, Allah tidak berinisiatif bekerja di tengah kekosongan, maka dunia itu sangat tidak ada artinya dan tidak ada manfaatnya. Yang menarik, di tengah kekosongan dia bekerja. Dan ketika Allah bekerja, maka dikatakan tadi banyak ayat kita baca secara bergantian, segalanya baik. Tuhan katakan, Tuhan melihat itu baik. Arti kata baik di sini bukan sekedar jadi ada, tapi yang ada itu bisa berfungsi, bergerak dengan teratur. Yang ada itu semuanya memiliki manfaat dan faedah. Sehingga dunia ini itu ada keteraturan, segala yang ada di dunia itu bermanfaat, segala yang ada di dunia ini berfaedah. Bingungnya khotbah naon? Sabar sebentar ya. Keteraturan, keberadaan yang penuh dengan manfaat dan faedah itu disebut dengan kosmos. Tahu kosmos? Rice cooker. Magic jar. Oke. Kosmos itu adalah produk Indonesia. Itu yang kita tahu. Tapi hari ini kita mau belajar sama-sama bahwa kosmos itu sebetulnya adalah bagaimana Allah menciptakan segala dilihatnya baik, segala yang baik terjadi, itu yang disebut dengan kosmos. Arti kosmos itu adalah ada keteraturan, ada manfaat dan berfaedah. Itulah gambaran ketika Tuhan menciptakan dunia ini. Dari kosong dia menciptakan kosmos. Bukan termos. Kosmos seperti yang tadi saya sudah jelaskan ya. Dan yang ketiga. Wah puji Tuhan terakhir. Santai bro. 39 slide. Ya. Dan yang ketiga di Kejadian 1 ayat 3 kita baca sama-sama Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Oh my God, di sini ternyata disingkapkan lagi. Ketika kosong Allah memperhatikan, Allah melihat dan Allah bekerja. Dan ternyata dia bekerja itu dengan firman-Nya.
Hanya dengan perkataannya, maka semua yang tidak ada menjadi ada, semua yang tidak bermanfaat jadi bermanfaat, semua yang tidak berfaedah jadi berfaedah hanya dengan perkataannya. Di sini menunjukkan bahwa Tuhan kita memiliki perkataan yang luar biasa, yang penuh dengan kuasa. Jadi kalau hari ini lihat pohon, seharusnya kita bisa diteguhkan bahwa Tuhan kita berkuasa. Karena apa? Tuhan cuma mau ngomong gini, tanah di bumi, lewat tanah-tanah, tumbuhlah tanaman. Dan tanah itu mengeluarkan tanaman. Ketika kita lihat kambing, ada yang kemarin baru makan tongseng, ngangenin ya Ci, ya. Ngangenin ya kambing ya. Ketika kita lihat kambing, seharusnya kita bisa kagum sama sang pencipta kambing. Kenapa? Tuhan bilang gini sama bumi, dari bumi keluarlah binatang-binatang, dan kambing itu keluar. Jadi semuanya yang ada di dalam dunia ini itu adalah bentuk dari perkataan Tuhan yang terrealisasi dengan sempurna. Itulah kosmos yang terjadi. Dan yang lebih menakjubkan adalah kita manusia. Kita manusia adalah satu-satunya ciptaan yang diciptakan dalam rapat kudus. Karena yang rapatnya itu adalah pribadi-pribadi yang kudus. Allah Anak, Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Maka di sini dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Satu-satunya yang diciptakan diawali dengan rapat. Satu-satunya ciptaan yang diciptakan serupa dengan penciptanya. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut. Bukan Tuhan gak bisa berkuasa atas ikan-ikan di laut. Bukan Tuhan kecapean untuk menguasai ikan-ikan di laut. Tapi karena Tuhan mau kita mengalami keserupaan dengan Dia. Dan seterusnya. Berkuasa atas burung-burung di udara dan seterusnya. Dan yang lebih luar biasa di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Wow! Dan kita adalah satu-satunya ciptaan Allah di mana Tuhan katakan gini, tidak hanya dengan firman-Nya, tapi dengan sebuah tindakan Dia membentuk. Membentuk di sini bahasa aslinya itu adalah menenun, merajut. Dengan penuh ketelitian Dia membentuk manusia. Udah jadi begitu indah buatan tangan Tuhan, gak cukup sampai di situ. Dia hembusi nafas hidup ke dalam debu yang menjadi manusia. Di situ ada keserupaan antara manusia dengan Allah. Seharusnya ketika kita lihat diri kita, ketika kita ngaca, seharusnya kita bisa melihat, aku ini dibentuk sama Tuhan. Aku ini bisa ada sekarang karena Allah menghembuskan nafasnya untuk tanah, debu tanah itu. Di sini saya tulis, Allah membentuk, membuat dengan spesifik, teliti dan cermat. Dia menghembusi nafasnya, sehingga keserupaan dengan Allah ada di dalam diri manusia. Inilah pentingnya kita merenungkan bahwa Allah adalah pencipta. Karena ketika kita merenungkan bahwa Allah adalah pencipta, kita akan menemukan bahwa Allah ada sebelum semuanya ada. Allah bekerja di tengah kehampaan. Allah bekerja dengan firman-Nya yang penuh dengan kuasa. Dan seharusnya ketika kita melihat hal ini, kita gak ragu sama Tuhan. Ketika kita melihat hal ini, ketika kita merenungkan ciptaannya seperti yang kita bahas barusan. Ketika kita hampa, ketika kita kosong, kita harusnya tahu siapa yang bisa isi kehampaan kita. Dan kita gak malu datang sama Dia di tengah kehampaan kita. Seharusnya ketika kita merenungkan ciptaannya, kita bisa melihat diteguhkan bahwa firman-Nya adalah firman yang penuh dengan kuasa. Aduh Tuhan, piraku ya, itu tanah, Tuhan katakan gini, tumbuhlah tumbuhan dan itu tumbuh. Aduh aku lebih kacau daripada tanah, hatiku keras. Binatang, tanah mengeluarkan binatang, jol, plek, jol, ayah babi. Dan ternyata, seringkali firman Tuhan itu sulit sekali mengubah hidup kita. Perenungannya gini, bagaimana kondisi dunia saat ini? Tadi kita udah bahas ya, begitu baik Allah ciptakan, kosmos ada. Tapi hari ini bagaimana kondisi dunia saat ini? Bencana alam,
Banjirnya sekarang spesial, banjir spesial. Kenapa spesial? Karena di situ ada bongkahan-bongkahan kayu yang hanyut terbawa. Betul? Dunia saat ini kacau. Di sini saya tulis gini. Dari kekosongan, Allah dengan kuasanya dan kasihnya menghadirkan kosmos. Namun dosa merubah kosmos menjadi chaos. Kosmos, keteraturan, sesuatu yang begitu bermanfaat baik, sesuatu yang sangat berfaedah, berubah, hancur karena dosa, menjadi chaos. Kita lihat Kejadian 3 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ayat yang ke-6, perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Kita lihat ini. Adam dan Hawa memiliki kedekatan, hubungan yang sangat karib dengan Allah di Taman Eden sebelum mereka jatuh dalam dosa. Tapi ketika perempuan itu mendengarkan perkataan ular, dia mendapat informasi yang beda dari sebelumnya. Dia mendapat informasi yang begitu menarik, makin dilihat dia makin tertarik. Setelah dia dilihat, dia mulai meragukan firman Tuhan. Firman yang berkuasa itu diragukan, dia melihat. Setelah dilihat, hatinya tertarik. Lalu setelah hatinya tertarik, dia mengambil. Ketika dia mengambil, dia tidak taruh di etalase, dia makan. Ini menggambarkan manusia, Allah yang ada sebelum semuanya ada, dianggap tidak ada oleh manusia, sehingga manusia tidak takut melanggar perintahnya. Seringkali kita minta disertai Tuhan, tapi hidup kita seperti Hawa. Kita hidup tahu Tuhan ada, tapi berperilaku seperti Tuhan tidak ada. Hawa memakan dan gak sampai di situ. Piraku dosa sorangan. Ajakan salaki orang. Guys, Adam, sini dam. Ini dam, makan dam sama-sama dam. Dia makan sama-sama. Ini yang terjadi dalam hidup kita ya. Minggu lalu ada sebuah gereja di kota Bandung yang belakangnya Sisi juga yang diawali dengan kata CL. CL Sisi. Nanti bulan tanggal berapa ya? Bulan depan juga ada pembicara dari sana. Pastor Christian yang biasa di sini tuh loh, yang rumahnya suka dibuka buat yang mau konseling, disediain soto sama sate itu. Dia sampaikan gini, coba perhatikan, saya nggak mau coba. Tapi kalau bapak ibu mau coba, yang ibu-ibu mau coba izin dulu sama suami ya. Yang suami mau coba izin dulu sama istri, cobain. Kamu lihat barang yang kamu pengen di e-commerce, yang hijau, yang oranye, yang apapun, kamu lihat di situ. Kamu lihat setiap hari. Niscaya bulan depan barang itu ada di etalase rumah kamu. Niscaya barang itu ada. Kenapa? Dilihat setiap hari, awas sekali lihat kia, mahal teuing. Sok isukan tempo deui gerak. Tempo deui gerak. Ya, tempo deui. Saya nggak berani coba, Bapak Ibu, saya nggak berani coba. Karena dalam hal lain saya pernah ngalamin. Saya ketipu karena saya ngeliatin story orang yang ternyata orang itu adalah penipu. Bukankah ini seringkali terjadi dalam hidup kita? Kembali ke sini. Di dalam keberdosaan kita yang tadi kosmos jadi chaos. Di dalam keberdosaan kita inilah kekeosan yang terjadi dalam hidup kita. Allah sepertinya tidak ada sehingga kita tidak segan-segan hidup menuruti hawa nafsu kita. Di dalam keberdosaan kita, Allah, kita katakan gini, Allah bekerja dalam kebulusan, bukan ketulusan. Kita seringkali masalah pergumulan yang terjadi, kita seringkali melihat gini, di dalam keberdosaan kita, Tuhan kerjakan ini dengan maksud yang buruk, kebulusan. Di dalam keberdosaan, kita seringkali meragukan firman Allah, dan kita katakan mungkin firman Allah tidak selamanya benar. Coba renungkan 3 hal ini. Mungkin ini ada di dalam hidup kita. Pasti ada sih. Karena kita orang berdosa. Di tengah pergumulan kita merasa bahwa Tuhan gak ada. Atau ketika kita di dalam kenyamanan. Kita berperilaku sepertinya Tuhan tidak ada.
Waktu ada masalah, aduh Tuhan, di manakah Engkau? Pertolonganmu tidak ada. Tapi ketika aku sedang nyaman, lewat kenyamanan itu, sorry ya Tuhan, aku nyaman dan kayaknya itu makin nyaman. Sekalipun Engkau gak suka, sorry ya, aku ambil hal itu, aku jalani hal itu. Di situ kita sedang berperilaku seperti Tuhan tidak ada di dalam hidup kita. Di tengah kekurangan, kita mencurigai Tuhan, wah kayaknya Tuhan nih jahat nih sama saya nih. Sebaliknya, di tengah kelimpahan, kita merasa tahu jalan terbaik untuk hidup kita. Ya. Seringkali ini yang terjadi. Di tengah kekurangan, kita, waduh Tuhan di mana dan seterusnya. Tapi ketika kita berlimpah, kita punya banyak sumber daya, kita pakai sumber daya itu seolah-olah kita tahu jalan terbaik untuk kehidupan kita. Di tengah keterhimpitan kita merasa kita seringkali meremehkan firman. Di tengah keterhimpitan kita seringkali meremehkan firman, artinya gini loh. Ketika terhimpit, firman Tuhan itu mah gak bisa menolong aku di dalam masalah ini. Atau sebaliknya, ketika kita di tengah kebebasan. Ketika kita punya, biasanya nih orang yang sering katakan gini, aduh aku tuh jadi ngerasa bebas itu kalau punya apa? Aku ngerasa bebas melakukan sesuatu kalau punya apa? Ketika di tengah kebebasan punya sumber daya yang luar biasa, kita merasa aku gak perlu firman. Dengan ini semua aku bisa. Ini yang sering kali terjadi dan inilah kekeosan manusia di dalam keberdosaan. Paulus pernah bilang gini, tadi kan Paulus di Roma 1 bilang bahwa ciptaan Allah itu menggambarkan keagungan Allah yang seharusnya manusia itu menyembah Allah. Dia lanjutkan di ayat 21 gini. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, sekalipun mereka melihat ciptaan Allah, mereka tahu itu diciptakan oleh Allah di dalam keberdosaannya. Mereka manusia tidak mempermuliakan Dia sebagai Allah dan mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran manusia menjadi sia-sia dan hati manusia yang bodoh menjadi gelap. Seolah-olah mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang berkaki 4, binatang-binatang yang menjalar, uang, kenyamanan, kedudukan, pekerjaan, tabungan. Itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Biar lewat firman Tuhan hari ini kita sama-sama disadarkan. Saudara, mari kita sadari lewat perenungan sampai sini. Sadarilah bahwa di dalam keberdosaan, kalau hari ini kita sedang hidup di dalam dosa, kita merasa nyaman di dalamnya, kita mungkin sedang menekuni kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa saya katakan menekuni? Karena untuk mencapai sesuatu seringkali orang lebih tekun. Sekalipun jalannya salah. Menekuni sesuatu yang salah di hadapan Tuhan. Ketahuilah, kita sedang berjalan dalam chaos. Kita sedang menjauhi kosmos. Kita sedang berjalan di dalam kehampaan. Rasa aman, rasa nyaman yang kita rasakan hari-hari ini di luar kebenaran firman Tuhan, itu semua semu. Kalau lemu, itu Bapak Gembala yang dulu. Lemu itu kan cabi. Ya. Ketika kita hidup di dalam keberdosaan, kita sedang berjalan di dalam chaos. Apa yang kita rasa aman untuk mengerjakannya, apa yang kita rasa itu adalah hal yang terbaik dalam hidupku. Sebetulnya itu akan menuntun kita kepada kekosongan demi kekosongan. Kita menjauhi kosmos, kita menjauhi sesuatu yang berfaedah, yang baik dari Tuhan. Kita menjauhi kehidupan yang sesuai dengan agenda Tuhan, yang sebetulnya Tuhan punya rencana atas hidup kita. Minggu kemarin kita bahas, kita sedang menjauhi itu semua. Jadi saya berdoa ketika kita menyadari hidupku hari ini ada di posisi chaos. Yuk kita berbalik saudara. Kita berbalik. Ketika kita mungkin hari ini ngerasa kosong, ngerasa hampa, ngerasa gak bermanfaat, ngerasa gak berfaedah. Aduh aku sudah mau menjelang masa atau usia pensiun. Aduh kayaknya aku udah gak produktif lagi, kayaknya orang akan merendahkan aku dan kita merasa hampa, kita merasa kosong, kita merasa tidak berfaedah lagi. Ketika kita kehilangan sesuatu yang sebelumnya kita genggam dan kita rasa aku gak berfaedah lagi, gak bermanfaat lagi. Sebagai kepala keluarga ketika kedaulatan Tuhan mengatakan bahwa harus hilang pekerjaan, kita menjadi merasa terpojok. Manusiawi.
Tapi ketika kita ada di dalam kondisi itu, saya mau katakan, Tuhan gak tunggu kita baik dulu baru dia mau bekerja. Inilah anugerah. Dia mau bekerja, dia senang sekali bekerja. Dia dengan kuasanya, dia dengan caranya, dia dengan kasihnya. Dia rindu sekali mendatangkan kosmos itu di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita sudah punya ribuan barang produk kosmos made in Indonesia di rumah. Dia ingin bekerja supaya kita boleh mengalami kehidupan yang bermanfaat, berfaedah bagi kemuliaannya. Kabar baik buat kita semua. Seorang teolog bernama Tim Keller menyatakan bahwa melalui Injil, melalui berita anugerah, kita mengetahui bahwa sebetulnya kita berdosa. Bahwa sebetulnya kita begitu cacat, kita begitu bobrok lebih dari yang kita percaya. Lebih dari yang kita yakini. Seringkali kan gini, kamu orang berdosa, ya aku percaya aku orang berdosa. Karena aku lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini, lakukan itu. Tetapi Injil akan menyingkapkan keberadaan hati kita yang lebih berdosa, yang lebih mengerikan dari yang kita bayangkan. Tapi di saat yang sama, ini kabar baik buat kita. Di saat yang sama, kita dikasihi dan kita lebih diterima dari yang pernah kita harapkan. Amin. Kita seringkali mengharapkan penerimaan orang buat kita. Tapi kita mengesampingkan penerimaan yang Tuhan lakukan bagi kita. Perenungan gini, di tengah kekosongan, di tengah ketidakbermanfaatan, di tengah ketidakberdayaan dan ketidakfaedahan hidup kita bagi lingkungan, masihkah mereka menerima kita? Di tengah penurunan performa kita, masihkah mereka memperlakukan kita seperti sebelumnya? Yang dunia lakukan, mereka akan membuang kita. Mereka akan meninggalkan kita. Mereka akan melupakan kita. Dan itu mengerikan. Itu menyedihkan. Tapi kabar baik buat kita. Ketika kita mengalami itu semua, ada pribadi yang sangat mengasihi kita dan menerima kita lebih dari yang kita bayangkan. Dan saya mau kembali ingatkan hal ini, saudara. Bahwa penerimaannya yang melebihi yang kita bayangkan. Dan kasihnya yang melebihi dari yang kita bayangkan. Itu dinyatakan lewat pribadinya yang memilih jalan. Allah memilih jalan untuk menghadirkan Yesus Kristus ke dalam dunia. Yesus Kristus dihadirkan untuk menjadi pribadi yang berkuasa. Menghadirkan kosmos. Dalam setiap pribadi orang yang percaya kepadanya. Yesus adalah pribadi yang berkuasa mengusir chaos di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Kita ingat lagi kejadian. Untuk menciptakan semua yang ada di tempat di dunia ini. Matahari pun, bulan pun, cakrawala pun diciptakan hanya dengan perkataannya. Tapi ketika dia mau menciptakan manusia, ada sebuah tindakan excellent. Ada sebuah tindakan ekstra untuk menciptakan manusia. Dan ketika manusia ada di dalam chaos, dia pun tidak tinggal diam. Ketika kita ada di dalam chaos, ketika kita ada di dalam kekosongan yang begitu mengerikan, dia tidak tinggal diam. Dia hadir mendatangkan kosmos di dalam kehidupan kita. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan ketika Yesus hadir, Roma 5 ayat yang pertama katakan gini, itu sebabnya kita sangat memuji penguasa kita Yesus Kristus. Karena sekarang melalui Yesus Kristus kita berdamai dengan Allah. Amin. Kita sudah memperoleh hubungan yang erat dengan Allah, bahkan kita adalah anak. Dan ketika kita tahu kita sudah memperoleh hubungan yang erat dengan Allah sebagai anak, disitulah kita bisa berdiri teguh di atas kebaikan hatinya. Semua itu kita terima bukan karena kebaikan kita, tapi karena kita percaya kepada Kristus dan kita tahu kita bisa percaya kepada Dia karena Roh Kudus juga yang menolong kita. Amin. Saudara, hari ini
kita tidak hanya diteguhkan melalui ciptaan. Kita tidak hanya diteguhkan melalui apa yang Allah lakukan untuk melalui ciptaannya. Tetapi kita pun diteguhkan lebih dalam lagi oleh kesempurnaan Allah dalam mengasihi ciptaannya, dalam mengasihi manusia yang sudah mengalami chaos dan mengembalikan kosmos itu di dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, buat apa umur panjang kalau kita mengalami kehampaan? Seringkali yang menjadi kosmos kita, yang kita lihat ini kosmos kita, itu adalah harta kita. Itu adalah pujian orang. Itu adalah ketika orang nurut sama kita, aku merasa sudah maksimal, inilah kosmosku, di mana aku merasa bermanfaat. Kita merasa kosmos kita adalah kenyamanan kita. Kita merasa kosmos kita adalah orang-orang bisa nurut sama kita, power, kenyamanan, penerimaan orang, kita rasa itu adalah kosmos kita. Dan saya mau katakan itu semua semu. Itu semua akan hilang seiring berjalannya penurunan performa kita. Dan Yesus hadir mendatangkan kosmos yang sejati lewat pengorbanannya di kayu salib. Kita diperdamaikan dengan Allah. Perdamaian oleh Yesus atau perdamaian yang Yesus kerjakan bagi kita, yang memperdamaikan kita dengan Allah, itu akan memampukan kita berhenti meragukan hadiratnya. Ketika kita tahu aku sudah diperdamaikan dengan Allah, dan kita percaya aku sudah diperdamaikan, diangkat menjadi anaknya, kita gak lagi meragukan hadiratnya. Kita punya keyakinan, aku ini anak, gak mungkin aku ditinggalkan. Buat yang udah punya anak, pasti pernah ngalamin. Anaknya nangis gak kenceng-kenceng, tapi tiba-tiba kebangun. Padahal suaranya kecil. Kenapa? Karena itu adalah anak. Kita aja bisa sedemikian rupa memastikan kita hadir untuk anak kita yang sedang ngalamin ketakutan. Siapa yang pernah di sini anaknya berantem? Lalu bilang gini sama anaknya, mana yang pukul kamu? Saya hadapi. Mana orang tuanya? Saya hadapi. Dan orang tua, dan kita maju di depan. Kenapa kita lakukan itu? Karena yang diganggu itu anak kita. Kita bisa lakukan demikian, kita adalah orang tua yang sangat terbatas. Apalagi Bapa yang di sorga, gak usah lagi takut, gak usah lagi ragu sama hadiratnya di setiap musim kehidupan kita. Dia ada sebelum semuanya ada. Dia sudah ada sebelum masalah kita ada. Lewat perdamaian yang Yesus kerjakan, mendamaikan kita dengan Allah. Seharusnya kita bisa berhenti curiga sama Allah. Mungkin kedaulatannya hari ini menyakitkan kita. Mungkin kedaulatannya hari ini membuat kita merasa begitu terpojok, merasa begitu ambyar hidupku di awal tahun ini. Tuhan, kenapa Engkau izinkan ini terjadi? Tanpa perdamaian dengan Allah, kita akan mencurigai Allah. Bahwa Allah punya maksud jahat terhadap kita. Tapi ketika kita mengingat kembali apa yang Yesus lakukan memperdamaikan kita dengan Allah, kita bisa punya keyakinan yang kokoh dan teguh. Bahwa sekalipun ini terjadi, ini diizinkan terjadi untuk mengajar aku, mendatangkan kebaikan bagiku, kemuliaan bagi nama Bapa di sorga. Lewat hal ini, lewat hal chaos yang terjadi dalam hidupku, Tuhan mau bekerja, dan ketika Dia bekerja, yang tadinya kekeosan bisa jadi kosmos, bahkan chaos itu bisa menjadi berkat buat banyak orang. Lewat kesaksian hidup kita yang dipulihkan. Lewat perdamaian yang Yesus kerjakan bagi kita, kita dimampukan untuk berhenti meragukan firman-Nya yang penuh dengan kuasa. Sekalipun firman-Nya belum terjadi hari-hari ini, tapi ada sebuah keyakinan, kalau janjinya belum terjadi, berarti ada sesuatu yang lebih indah dan lebih besar dari janjinya yang aku percayai. Yaitu mungkin Tuhan mau mengubah hidupku. Ayo saudara. Perenungan buat kita. Tolong di next. Pernah nggak kita merasa Allah tidak ada? Pernah nggak kita merasa bahwa Allah tidak berpihak? Pernah nggak kita ngerasa bahwa aku tidak layak disertai Tuhan karena kebobrokan hidupku?
Tapi saya mau katakan sore hari ini, karena dia sudah mati dan menebus hidup kita. Sekalipun kita melihat diri kita tidak layak disertai, tapi buat dia tidak ada alasan untuk dia tidak menyertai, karena nyawanya sudah diberikan untuk menggantikan kita di atas kayu salib. Sehingga seharusnya kita enggak terkurung, terjebak di dalam kondisi Allah tidak ada. Allah akan terus ada karena dia setia adanya. Sekalipun kita tidak setia, dia adalah Allah yang setia. Pernahkah kita mengalami kegelapan terdalam di dalam hidup kita? Kegelapan terdalam seperti apa yang kita rasakan hari ini? Kekosongan, ketidakberdayaan, ketiadaan faedah. Rasanya hidupku ini, geus jika keresek kosong, anu lecek, anu bau, tas ngabungkus ikan asin. Cuman satu yang layak, buang. Mungkin kita pernah ngalamin kegagalan dan kita rasa sebagai kepala rumah tangga, aku gak ada faedahnya. Aku mencelakakan keluargaku. Aku menjerumuskan keluargaku. Dan kita ngerasa, Tuhan gimana ini? Mungkin itu chaos. Tapi kabar baik, dia hadir menghadirkan kosmos di tengah kekosongan kita. Dalam kegelapan dan kekosongan yang begitu besar, Allah tidak tinggal diam. Dia bekerja dengan kuasa dan kasih-Nya yang sempurna. Pernah kita meragukan firman-Nya? Lewat pendamaian dengan Kristus, firman-Nya ya dan amin. Jika Ia belum berfirman, berhentilah badai kehidupanmu, berarti ada hal yang jauh lebih besar yang sedang Ia kerjakan bagi kebaikan kita dan kemuliaan bagi Bapa. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari saudara, bumi ini ciptaannya ini diciptakan oleh Tuhan bukan sekedar untuk membuat kita nyaman hidup di dalam dunia, tapi untuk menyadarkan kita bahwa Allah yang mati berkorban untukmu adalah pribadi yang mencipta ini, pribadi yang penuh dengan kuasa. Jadi ketika kecemasan, ketakutan, keraguan ada, pandang burung di udara. Udah jarang ya burung ya, pandang langit lah. Ya, ambil kacamata hitam melihat matahari. Naik ke atas jembatan Cimindi bukan untuk gantung diri. Karena di atas jembatan Cimindi itu, di atasnya itu kita bisa lihat gunung yang luar biasa. Tapi jangan berhenti di situ. Semua agama bisa berkata Tuhan menciptakan dengan begitu indah. Ya, tapi hanya di dalam iman Kristus, iman kepada Kristus. Dia mencipta segala sesuatu yang begitu indah. Dia berkuasa, namun Ia juga mengasihi kita. Dia mengasihi kita mati-matian sampai Dia mati di kayu salib. Amin. Saya ulangi hal ini. Hari ini kita tidak hanya diteguhkan melalui apa yang Allah lakukan lewat ciptaannya, tapi kita pun diteguhkan oleh kesempurnaan Allah dalam mengasihi manusia ciptaannya yang telah mengalami chaos dan mengabaikan kosmos, mengembalikan kosmos itu di dalam hidup manusia yang chaos. Kasih tepuk tangan sekali buat Tuhan Yesus.